Tapi kalau lulusnya di tempat riba, itu enggak usah sujud syukur. Ya, langsung istighfar. Ya, itu istighfar. Lulus di tempat riba, itu istighfar terus. Karena kita akan melangkah ke dalam neraka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah selesai membahas seputar hukum sujud tilawah. Pada malam ini kita masuk ke dalam model sujud yang ketiga, yaitu sujud syukur. Sujud syukur ini menurut jumhur ulama, selain dari mazhab Malik, hukumnya sunnah. Sujud syukur menurut jumhur ulama, selain daripada mazhab Malik, mengatakan hukumnya sunnah. Artinya kalau dilakukan berpahala. Namun mazhab Malik mengatakan sujud syukur hukumnya makruh. Mungkin bagi yang belum pernah dengar, untuk kita ketahui, ternyata ada mazhab yang mengatakan sujud syukur hukumnya makruh, yaitu mazhab Malik. Tapi selain mazhab Malik, semua mengatakan sunnah, dianjurkan. Nah, kenapa mazhab Malik mengatakan sujud syukur itu hukumnya makruh? Karena beliau berdalil seharusnya ketika mendengarkan inda sima' basyarah, ketika mendengarkan berita gembira, wasujud inda zalzalah, atau orang-orang yang melakukan sujud ketika gempa, itu semua yang disunnahkan bukan sujud, kata mazhab Malik, tapi yaitu salat raka'atain. Seharusnya dilakukan adalah salat sunnah 2 rakaat. Lianna amala ahli al-Madinah ala zalik. Begitulah amalan penduduk Madinah kalau mendapatkan berita gembira atau terhindar dari musibah. Jadi mazhab Malik, kalau kita belajar usul fiqh, dalam penetapan hukum, ada 4
cara penetapan hukum yang disepakati, yaitu Al-Quran. Jadi sumber hukum yang disepakati itu adalah Al-Quran, Sunnah atau hadis, Ijma' dan Qiyas. Itu 4 sumber hukum yang disepakati. Namun di luar itu ada pedoman-pedoman yang digunakan oleh imam-imam mazhab selain yang 4. Itu tidak disepakati. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, Imam Malik salah satunya cara berpedoman mengambil hukum itu adalah dengan bersandar pada amalan Ahlul Madinah. Jadi bagaimana amalan Ahlul Madinah, itu salah satu cara beliau mengambil standar hukum. Dengan logika berfikir bahawa penduduk Madinah itu meneruskan amalan yang dilakukan oleh Nabi. Begitu cara berfikir Imam Malik. Jadi beliau memakruhkan sujud syukur karena selayaknya bukan sujud syukur, tetapi kalau terjadi nikmat atau terhindar musibah, penduduk Madinah dari dulu, ini menurut Imam Malik, itu melakukan salat 2 rakaat. Selain itu, ada juga yang berpandangan kenapa makruh. Salah satu murid Imam Hanafi juga ada yang berpandangan mengikuti mazhab Malik, iaitu makruh. Tapi ini ijtihad. Itu karena li'adami ihsa' ni'amillahi ta'ala. Karena tidak mungkin seseorang menghitung nikmat Allah. Jadi maksudnya, karena terlalu banyak nikmat Allah, tidak mungkin kita membalas nikmat itu hanya dengan sujud syukur. Karena terlalu banyak. Jadi tidak layak sujud syukur sebagai perwakilan untuk membalas nikmat. Nah, ini salah satu alasan lain dari yang mengatakan makruh. Tapi pada intinya imam mazhab yang mengatakan sujud syukur makruh itu Imam Malik. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan sunnah, namun di antara murid-muridnya ada juga yang mengatakan makruh. Baik. Jadi selain Imam Malik, jumhur ulama, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan sujud syukur itu mustahab, disunnahkan. Nah, itu sebagai pengetahuan kita pertama. Baik, kalau begitu, apa itu sujud syukur? Dari bahasanya kita tahu bahawa sujud untuk bersyukur. Detailnya, sujud syukur itu qala Syafi'iyah. Ini salah satu kita ambil dari pandangan mazhab Syafi'i. Tusannu lihujum an-ni'mah. Jadi sajadatus syukri, sujud syukur itu disunnahkan, dilakukan. Pertama, karena mendapat nikmat. Mendapat nikmat. Nikmat itu kan macam-macam. Nikmat itu tentunya berbentuk basyarah, iaitu kabar gembira. Baik nikmat sehat, nikmat rezeki. Di sini dicontohkan kahudusi waladin. Disunnahkan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat, contohnya ketika diberikan anak oleh Allah. Nah, jadi begitu cek tester, apa namanya Pak? Test pack. Test pack. Tester minyak wangi. Begitu dimasukkan ke urin, rupanya 2 garis. Betul 2 garis. Ya. Berarti hamil. Bagi orang yang dilandasi pernikahan yang sah, pasti gembira. Di situ berarti ada kabar gembira, hamil. Karena kalau orang berzina, begitu dites 2 garis, nya langsung sakit ulih.
Karena di atas sesuatu yang haram, orang pasti gelisah. Di atas sesuatu yang halal, orang gembira. Disunnahkan sujud syukur. Tapi pindahkan dulu yurin tadi. Ini bunuhnya pindahkan dulu. Ya. Nanti ada syarat-syaratnya sujud syukur itu. Nah, ini contoh mendapatkan nikmat, dapat kabar gembira, ternyata hamil, disunnahkan sujud syukur. Aujahin, atau mendapatkan kemuliaan. Macam-macam kemuliaan. Bisa jadi mendapatkan kemuliaan dalam pekerjaan. Ya, sudah lama cari-cari kerja, alhamdulillah keluar pengumuman lulus sebagai PNS. Langsung sujud syukur. Itu salah satunya. Ya, lulus di tempat perusahaan tertentu, sujud syukur. Tapi kalau lulusnya di tempat riba, itu enggak usah sujud syukur. Ya, langsung istighfar. Ya, itu istighfar. Lulus di tempat riba, itu istighfar terus. Nah, karena kita akan melangkah ke dalam neraka Allah. Jadi kemuliaan itu bentuknya pangkat, jabatan yang baik-baik. Yang baik-baik. Yang kita tahu ini kebaikan. Maka disunnahkan sujud syukur. Jadi macam-macam nikmat itu bisa dapat. Macam-macam. Yang sudah lama tidak menikah, tiba-tiba lamarannya diterima. Umur sudah 45. Ditolak sana, ditolak sini. Alhamdulillah. Akhirnya seorang janda menerimanya. Sujud syukur. Nah, ini salah satu kenapa disunnahkan sujud syukur. Atau indifa' niqmah. Tadi ni'mah pakai ain. Sekarang indifa' niqmah pakai qaf. Salah satu juga yang disunnahkan sujud syukur adalah ketika terhindar dari musibah. Jadi bukan hanya mendapatkan nikmat, terhindar dari musibah. Contoh, kanajatin min hariq, seperti selamat dari kebakaran. Maksud selamat dari kebakaran, rumahnya terbakar, dia selamat, tetap disuruh sujud syukur. Apalagi kita orang Aceh, itu punya prinsip untung. Tapi untung. Untung cuma harta. Kita masih selamat. Anak meninggal, untung anak meninggal. Istri masih selamat. Berarti masih bisa punya anak lagi. Begitu istri meninggal, untung meninggal. Bisa kawin lagi. Contoh. Ya, jadi untung tapi orang Aceh itu punya kelebihan, Pak. Akidahnya bagus dalam masalah itu. Kecelakaan, hilang tangan, untung cuma satu tangan. Hilang dua tangan, untung masih ada kaki. Hilang kaki, untung masih ada kepala. Hilang kepala, untung masih ada otak. Hilang otak, enggak ada untungnya. Ya, betul-betul hanya otak dia menyokah lagi. Jadi ini terhindar dari musibah, sujud syukur, sunnah sujud syukur. Di sini contohkan terselamat dari kebakaran, au ghariq, selamat dari tenggelam. Tadi sudah hampir-hampir meninggal, timbul tenggelam, alhamdulillah selamat. Tidak meninggal di waktu itu. Itu mengingatkan kita bisa diberi waktu lagi untuk taubat. Setelah selamat, disunnahkan sujud syukur. Jadi macam-macam terhindar dari nikmat. Kecelakaan, jatuh, cuma keserempet, tidak tergilas, disuruh sujud syukur. Apakah sujud syukurnya langsung di jalan? Berobat dulu. Tadi selamat dari tenggelam, apakah langsung sujud syukur di samping sungai? Tidak mesti. Karena tidak ada ketentuan harus langsung. Nanti baru disebutkan tentang syarat sah sujud syukur. Atau juga disunnahkan sujud syukur ru'yatu mubtala fi badanihi. Ketika melihat orang-orang yang diberi musibah pada badannya.
Ya. Au ghairih, atau diberi musibah pada selain badannya. Jadi bukan jatuh ke atas kita. Musibah jatuh ke atas orang. Cacat. Kita lihat anak orang Masya Allah. Ya, ternyata punya penyakit. Ya, besar kepalanya. Atau autis. Atau macam-macam. Di situ juga disunnahkan sujud syukur. Namun dibuat catatan. Ya. Saya sambung dulu biar mudah nanti. Jadi itu salah satu disuruh sujud syukur ketika melihat ada kekurangan pada orang lain, kita bersyukur ternyata kita masih sempurna. Orang kita lihat tidak ada kakinya, disuruh sujud syukur karena kita ternyata masih punya kaki. Nah, disambung au ru'yatu 'asid yajharu bi ma'siyatihi. Termasuk sunnah sujud syukur ketika melihat orang sedang bermaksiat yang memamerkan maksiatnya. Jadi melihat ada preman tidak pernah salat, membanggakan diri bahwa dia mabuk, dia berzina, maka itu tempat salah satu kita disuruh sujud syukur. Atas dasar apa? Atas dasar Allah masih memelihara kita, kita tidak jatuh ke maksiat yang sedang dia lakukan. Jadi melihat orang musibah, bala jatuh ke atasnya, kita sujud syukur. Bukan sujud syukur bersyukur karena dia dapat musibah, tapi musibah itu tidak jatuh ke atas kita. Melihat orang yang maksiat, disuruh sujud syukur karena maksiat itu tidak Allah timpakan menjadi bahagian yang kita lakukan. Namun, dicatat, wa yadhharuha lil 'asi la lil mubtala. Ketika engkau sujud syukur, nampakkan sujudmu di depan orang yang ahli maksiat, tapi jangan nampakkan di depan orang yang diberi bala. Di situ bedanya. Kita ketemu sama preman tadi, perampok segala macam, lalu kita sujud. Ditanya sama perampok itu, kenapa sujud? Lalu kita jawab, saya bersyukur, saya tidak jadi perampok sepertimu. Saya bersyukur, long hana mabuk lagi kah? Saya bersyukur, saya tidak berzina sepertimu. Disuruh nampakkan di depan dia. Agar menjadi dakwah baginya. Tapi jangan nampakkan lil mubtala. Jangan nampakkan di depan orang yang diberi bala. Jadi ketika lewat di depan orang cacat, langsung kita sujud di sampingnya. Ditanya sama orang cacat, "Apakah sujud?" "Alhamdulillah lu mentang naki, kahanaki." Itu nanti menyakitkan perasaannya. Jadi di depan orang yang diberi bala, jangan nampakkan. Kita sujudnya nanti di rumah, bukan di depan dia. Tapi di depan ahli maksiat, disuruh nampakkan. Jadi misal teman-teman sedang piam, sampai-sampai misalnya satu kumpulan piam semuanya sampai-sampai. Langsung kita datang, kita sujud di depan mereka. Ketika ditanya kenapa sujud? Alhamdulillah, aku tidak seperti kalian. Kalian telah maksiat. Saya masih dijaga oleh Allah. Itu sujud syukur Allah masih memilih kita orang yang terhindar darinya. Setelah itu tunggulah cacian dari orang itu. Ika akan ngejek kamu. Mulailah ditepuk sana, ditepuk sini. Itu pintar-pintar kita lah. Tapi begitu. Ini dikuatkan dalam mazhab Syafi'i. Itu contoh-contoh kapan terjadinya sujud syukur. Dari bahasa-bahasa tadi, maka urusannya semua berhubungan dengan pemberian Allah. Baik nikmat maupun terhindar musibah. Maka tidak berlaku sujud syukur di luar hal-hal yang tidak berhubungan dengan pemberian Allah. Maka kalau ditanya, perlukah sujud syukur ketika bola masuk ke gawang? Begitu diucapkan gol, langsung kita sujud syukur. Tidak berlaku. Ini but bangai. Betul-betul bangai. Pertama itu urusan dunia. Itu hanya permainan. Yang kedua, permainan itu pun banyak maksiatnya ketika orang pakai celana pendek. Kemudian dijadikan sebagai alat untuk berjudi. Permainan kita dijadikan sebagai alat untuk berjudi. Orang taruhan di atas permainan kita. Dan kita tahu
kita menjadi alat untuk maksiat orang. Setelah itu, enggak ada hubungan gol itu dengan nikmat. Tidak ada hubungan. Jadi yang selama ini sujud-sujud, itu bukanlah sebuah tuntunan. Gimana? Oh, yang tinju. Kalau mengkaukan lawan tinju misalnya, lalu dia sujud syukur, itu juga bukan tempat disuruh. Permainan tinju itu haram sebenarnya. Tinju, pelamian yang mepoh-poh di kan. Apa yang mirip-mirip begitulah, Smackdown, MMS apa kan, SMS pun nanti kan. Yang pukul-pukul itu semua permainan itu permainan haram itu. Karena Allah sangat melarang untuk membinasakan diri sendiri. Semua permainan yang menjurus kemudaratan pada diri sendiri itu hukumnya haram. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau membawa dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nyan main tinju, nyan main binasa. Ya. Kadang-kadang kita begini, Pak. Kita ini apa bahasanya? Lebay. Lebay itu apa? Maksudnya over. Dah puja-puja Muhammad Ali. Dah puja-puja Mike Tyson. Gara-gara masuk Islam. Tapi kita tidak lihat Islamnya mereka hanya seujung kuku bermanfaat kepada agama dibandingkan apa yang mereka tinggalkan lebih jauh mudaratnya. Jadi melanjutkan permainan-permainan yang diharamkan Allah padahal sudah masuk Islam menunjukkan tidak baiknya Islam itu. Jadi tidak dibenarkan untuk melakukan permainan seperti itu. Disuruh latihan boleh. Kalau latihan boleh, karena Nabi menyuruh mengajarkan berpanah, lalu kemudian berkuda, lalu mengajarkan bertarung. Kalau latihan boleh, tapi ini sudah dijadikan sebagai permainan haram. Maka sujud syukur tidak di situ. Itu bukan pada tempatnya. Baik. Berikutnya. Sajadatus syukri la tadkhulu fis salah. Ditegaskan. Jumhur ulama mengatakan sujud syukur ini tidak bisa dilakukan di dalam salat. Dia khusus di luar salat. Jadi kalau sujud tilawah, sujud sahwi dalam salat, sujud tilawah boleh dilakukan di luar salat. Sujud sahwi di dalam salat, kecuali lupa dalam salat, boleh lakukan di luar salat. Sujud tilawah dalam salat, boleh. Di luar salat pun boleh. Khusus sujud syukur hanya berlaku di luar salat. Tidak berlaku di dalam salat. Kemudian, bagaimana cara melakukannya? Nah ini, dalam mazhab Syafi'i, ditegaskan, juga diikuti oleh mazhab lain, bahawa pendapat yang terkuat, sujud syukur itu persis sama dengan aturan sujud tilawah. Mulai dari syarat sah sampai cara. Karena sama-sama dianggap bahagian ibadah. Bedanya sujud tilawah bisa dilakukan dalam salat, sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar salat. Tata caranya sama. Apa yang menjadi syarat sah sujud tilawah, itulah syarat sah sujud syukur. Maka kalau kita ulang kembali, kita belajar kemarin, sujud tilawah itu hanya sah dilakukan dalam keadaan suci. Jadi harus ada wuduknya. Menghadap kiblat, tutup aurat. Maka begitulah sujud syukur. Walaupun ada khilaf dari sekelompok kecil yang mengatakan tidak wajib wuduk, tidak wajib bersuci. Namun jumhur ulama sepakat mengatakan seperti sujud tilawah begitulah sujud syukur. Karena sujud syukur termasuk bahagian ibadah sama seperti sujud tilawah. Jadi tidak sah sujud syukur. Apalagi tadi, sujud syukur dalam keadaan main bola. Kadang-kadang kita dalam keadaan sudah terkencing, enggak tutup aurat, tidak ada wuduknya. Jadi itu hanya sekedar apa istilahnya menampakkan keislaman. Okeylah, biar orang tahu bahwa dia Islam. Pemain itu Islam. Tapi itu bukan pada tempatnya.
Karena tidak cukup syarat untuk melakukan sujud syukur. Orang pulang dari haji, turun dari pesawat, selamat. Langsung di atas aspal bandara, sujud. Bolehkah? Boleh. Syaratnya, taharah, suci, ya, dalam keadaan bersuci, lalu menghadap kiblat, menutup aurat. Jadi orang turun dari umrah, turun di bandara, haji, itu layak sujud syukur. Karena Allah selamatkan dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ini layak untuk sujud syukur. Dan mereka mendapat pahala. Nah, yang menyuruh sujud syukur ini Rasulullah SAW. Salah satunya hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana iza atahu amrun yassarahu aw basyara bihi kharra sajidan. Rasulullah kalau datang kabar yang membuat beliau bahagia, beliau tenang, ya, beliau merasa ada sesuatu yang menggembirakan hatinya, maka apa yang terjadi? Kharra sajidan, segera Rasulullah melakukan sujud. Nah, ini menjadi dalil adanya sujud syukur. Nah, kemudian ada hadis lain juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawajjaha nahwa sadafatihi. Rasulullah pada suatu hari keluar dari rumahnya lalu menuju ke tempat yang tinggi. Fadakhala, lalu dia masuk ke tempat tinggi itu, di atas satu gunung yang tinggi, bukit yang tinggi. Fastaqbalal qiblah, lalu beliau menghadap ke kiblat. Fakharra sajidan, lalu beliau bersujud. Fa'atala sujud, lalu beliau memanjangkan sujudnya. Summa rafa'a ra'sah, dia angkat kepalanya. Wa qala, lalu baru dia berkata, inna Jibril atani fabasyarani. Kata Rasulullah, Jibril tadi datang kepada aku dan mengabarkan berita gembira kepada aku. Faqala, inna Allah azza wa jalla yaqulu laka. Jibril berkata kepada aku bahwa Allah berkata kepada engkau wahai Muhammad. Jadi Jibril menyampaikan kalimat Allah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah kepada Nabi? Man shalla alaika sallaitu alaihi. Siapa yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad, maka aku bersalawat untuknya, kata Allah. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Siapa yang mengucapkan doa keselamatan untukmu ya Rasulullah, maka aku pun menyelamatkannya. Fasajadtu syukran lillah. Ku dengar kabar itu dari Jibril, aku segera bersujud syukran lillah, untuk menunjukkan syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi melakukan sujud syukur. Dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sa'altu rabbi. Rasulullah pernah mengatakan, aku pernah bermohon kepada Allah, wa syafa'tu li ummati, agar aku diberi kesempatan memberi syafaat kepada umatku. Fa'atani sulusa ummati. Lalu kemudian Allah memberi izin untuk memberi syafaat kepada sepertiga umatku. Jadi permintaan Nabi agar diberi izin di hari kiamat memberi syafaat. Pertama, Allah kasih izin sepertiga dari umatmu boleh engkau selamatkan dengan syafaatmu. Fasajadtu syukran li rabbi. Begitu ku dengarkan itu, aku bersyukur dengan sujud kepada Allah. Summa rafa'tu ra'si, ku angkat lagi kepala aku. Fas'altu rabbi, ku minta lagi sekali lagi. Fa'atani sulusa ummati, diberikan lagi oleh Allah untuk memberi syafaat sepertiga lagi dari umatku. Berarti sudah 2/3 umat bisa dapat syafaat dari Nabi. Fasajadtu syukran li rabbi, maka lalu aku bersujud lagi sebagai tanda syukurku kepada Tuhanku. Summa rafa'tu ra'si, ku angkat lagi kepalaku. Artinya dia bangkit dari sujud. Fas'altu rabbi, ku minta sekali lagi kepada Allah. Fa'atani sulus al-akhir. Ternyata Allah memberikan sekali lagi sepertiga yang tersisa pun boleh engkau beri syafaat wahai Muhammad. Fasajadtu syukran li rabbi, kembali aku bersujud syukur kepada Tuhanku. Hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang hasan. Ini semua dalil-dalil ini menunjukkan apa? Sujud syukur telah dilakukan oleh Nabi
Makanya pandangan jumhur ulama yang mengatakan sujud syukur itu sunnah, itu lebih kuat daripada pandangan yang mengatakan makruh. Jadi pun yang mengatakan makruh hanya di sisi mazhab Imam Malik. Nah kemudian, apa yang dibaca ketika sujud syukur? Jadi tata caranya seperti sujud tilawah. Syarat-syaratnya seperti sujud tilawah. Ketika kita ingin sujud syukur, ini kita bisa turun Pak, dari pulang haji tadi, udah selamat sampai di bandara. Itu tidak mesti langsung begitu turun, langsung sujud di atas aspal, tidak mesti. Kita boleh tunda sampai di rumah, masuk ke dalam rumah, lalu kita sujud di dalam rumah, juga dibolehkan. Tidak mesti harus langsung di situ, tidak. Nah bagaimana caranya? Ini ketika disebutkan seperti sujud tilawah, kalau sujud syukur dalam keadaan kita mulai dari berdiri, ini dikuatkan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, juga dikuatkan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Semua kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jadi dimulai dari berdiri, ini kalau kita berdiri nih, mau sujud syukur, berdiri, disuruh takbiratul ihram. Kemarin kan waktu belajar sujud tilawah, salah satu syarat sah sujud tilawah juga takbiratul ihram. Ada takbiratul ihramnya, ada Allahu Akbar. Sedangkan angkat tangannya sunnah. Jadi sujud syukur dimulai dari berdiri, angkat tangan Allahu Akbar, turun langsung sujud. Jadi setelah Allah Akbar jangan baca Allah Akbar kabira. Langsung sujud. Nah, ketika sujud apa yang dibaca? Para ulama mengatakan bacaannya termasuk salah satunya adalah bacaan sujud tilawah. Sajjada wajhiya lillazi syaqqa sam'ahu wa basarahu wa sawwarahu. Dan seterusnya sampai fatabarakallah ahsanal khaliqin. Nah, itu bacaan dalam sujud tilawah, begitulah bacaan di dalam sujud syukur. Oh, enggak bisa hafal itu, boleh ganti dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Boleh diganti. Sama seperti sujud tilawah juga, boleh diganti dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah itu bangkit, duduk. Nah, di sini juga tidak ada bacaan apapun. Tidak ada bacaan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau rabbighfirli warhamni, tidak ada bacaan apapun. Begitu duduk, bangkit, langsung salam ke kanan, salam ke kiri. Nah, ini juga menjadi syarat sah terjadinya sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi yang mau dikasih tahu oleh para ulama, pelaksanaannya persis seperti sujud tilawah. Namun niatnya yang berbeda. Niat itu kan bersitan hati. Kalau dalam salat, kalau ketika salat, niat itu memang diatur khusus kalimatnya, terutama dalam mazhab Syafi'i, agar orang awam tidak berbeda-beda cara berniat. Namun kesepakatan semuanya, niat itu kalau urusan salat, niat itu di dalam hati, baru disebut niat. Tidak disebut niat kalau dilafazkan di mulut. Namun boleh dilafazkan di mulut sebelum berniat. Maka dalam kitab Majmu' Imam Nawawi menyebutkan disunnahkan melafazkan niat sebelum berniat. Disunnahkan lafazkan niat sebelum berniat. Jadi enggak dianggap niat tu lafaz tu. Kita berdiri ni. Ini mau saya kasih tahu dulu perbedaan niat sujud tilawah, sujud syukur dengan solat. Kalau solat, Pak, memang diatur dalam mazhab Syafi'i, kita berdiri, terucaplah kalimat di mulut, usalli fardal maghrib salasar. Itu salah satu yang disunnahkan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan itu bid'ah. Kitab-kitab Syafi'i menyunnahkan itu, namun belum berniat. Yang harus diketahui itu belum niat tu. Itu apa itu? Itu gladi resik, menggladi niat. Ditulis oleh Imam Nawawi. Untuk apa tujuannya? Liyusa'idal lisan al-qalba. Nanti waktu tarik niat, waktu takbir, agar lisan membantu hati. Jadi nanti hati enggak terlalu mengulang-ulang dan supaya lancar di situ. Jadi jangan salah faham, itu bukan niat.
itu membantu untuk berniat. Yang niat kapan? Begitu Allahu Akbar, bersihkan di hati. Dalam mazhab selain Syafi'i, niat itu tidak dimasukkan ke rukun, dimasukkan ke syarat. Jadi hati-hati memfonis-fonis orang. Padahal kita tidak tahu mana perbedaannya. Selain mazhab Syafi'i, memasukkan niat ke syarat. Rukun internal, syarat eksternal. Makanya Imam Hanafi mengatakan dibolehkan berniat sebelum takbiratul ihram. Namun syaratnya harus mualat, enggak boleh terlalu jauh antara niat dengan takbiratul ihram. Karena mereka memasukkan ke syarat. Imam Malik memasukkan ke syarat, Imam Hambali memasukkan ke syarat. Imam Syafi'i memasukkan ke rukun. Makanya yang namanya rukun internal. Kapan dilakukan? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini gara-gara orang tidak mau membaca, suka sekali memvonis orang. Penyakit hari ini, membaca tidak mau, mengaji tidak mau, tapi suka memvonis. Tambah lagi satu penyakit, bacaan kita mungkin Pak terbatas, tapi reman kita tidak terbatas. Bacaan terbatas, tapi premannya kita enggak terbatas. Keun kegok barang kau je, ustaz nyo je, dengku nyo je. Padahal bacaan kita terbatas. Waktu dibuka baru nampak bodohnya kita. Jadi banyak-banyak berlapang dada dengan hal yang kita belum tahu. Banyak-banyak berlapang dada dengan hal yang kita belum tahu. Jadi itu salat. Sedangkan sujud tilawah, sujud syukur, itu enggak ada niat yang diatur khusus. Tidak ada niat yang diatur khusus. Artinya cukup bersihkan, ini sujud syukur. Bersihkan hati, ini sujud syukur. Itu sudah dianggap sebagai niat. Jadi enggak ada bahasa khusus sengaja aku sujud syukur 1 kali sujud karena Allah Ta'ala, itu tidak sampai ke situ. Bersihkan hati, ini sujud syukur, bukan sujud tilawah. Itu sudah cukup menjadi niat ketika mau sujud syukur. Nah, itulah pengetahuan tentang sujud syukur. Jadi, kapanpun dapat nikmat atau kapanpun terhindar dari musibah, maka disunnahkan sujud syukur. Catatan terakhir dari para ulama, kalau tidak ada sebab, jangan coba-coba melakukan sujud syukur sendiri. Karena bisa menyebabkan dosa. Misal enggak ada sebab. Tiap hari kita sujud syukur. Habis bangun tidur, sikat gigi, sujud syukur. Enggak ada sebab-sebab khusus yang disebutkan tadi. Hari-hari kita selalu sujud syukur. Mungkin karena kita berfikir, kan tip urona nikmat. Betul, tapi nikmat yang dimaksud itu hujum. Bahasa tadi hujum itu nikmat yang besar yang datang tiba-tiba. Kita dalam nikmat terus memang ini. Kita nikmat iman, nikmat Islam, bangun tidur, sehat badan, ada rezeki, punya isteri, punya anak, nikmat terus. Tapi yang dimaksud sujud syukur ini ketika nikmat itu memuncak di satu-satu saat, kita menunggu-nunggu datang kelahiran anak, datang kabar gembira, sujud syukur. Jadi enggak boleh sujud tanpa sebab begitu saja. Dengan dadang-dang, prelewa, sujud syukur lewa. Prelewa, sujud syukur lewa. Itu dosa, Pak. Hasyiah Al-Bujairimi langsung mengatakan dosa. Kenapa? Karena melakukan ibadah tidak ada tuntunan. Sama seperti batal solat kemarin, sujud tilawah yang disengajakan. Jadi imam sengaja mencari-cari ayat tilawah untuk dikasih tahu ke makmum bahwa dia akan melakukan sujud tilawah nanti. Itu membatalkan salat karena dasarnya menambahi sujud di atas sujud yang wajib. Jadi kalau mau baca, baca saja. Kena sujud, sujud. Mencari-cari ayat tertentu, itu tidak dianjurkan. Begitu juga sujud syukur. Kalau enggak ada sebab, tiba-tiba sujud-sujud setiap hari, tidak dibolehkan. Karena ini bahagian ibadah. Tidak boleh menambah-nambahi sesuatu yang tidak ada tuntunan. Baik.